إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang Dia adalah zat yang layak dipuji, zat yang senantiasa kita menggantungkan harapan kepadanya, zat yang senantiasa kita pun mohon ampun kepadanya, dan kita pun berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita, dari kejelekan amal kita. Dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita teruskan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan mentaati seluruh syariat Allah, yakni syariat Islam. Karena sungguh di akhir zaman ini godaan ketakwaan terus bermunculan, tipu daya merajalela dan kemaksiatan sepertinya dipelihara, sementara mereka yang menyuarakan kebenaran dihinakan dan ditutup mulutnya. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu bagaikan memegang bara api. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap khatib selalu mengingatkan tentang ketakwaan, karena memang sangat penting takwa itu. Bahkan Allah tadi mengingatkan di Quran surat Ali Imran ayat 110, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketakwaan dikaitkan dengan kematian. Jadi jangan sampai kita mati tidak membawa takwa, karena sungguh sebuah kematian yang sangat disesalkan, sesal tiada akhir jika dalam kematian kita tidak membawa takwa. Lalu apa takwa itu? Beragam penafsiran, beragam argumen telah disampaikan oleh para fuqaha, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in, sampai para ulama kekinian tentang takwa. Namun paling tidak di mimbar ini ingin saya sampaikan apa yang disampaikan oleh seorang khalifah keempat pada Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah menantunya Rasulullah Muhammad SAW, orang yang masuk Islam ketika masih belia dan mendapatkan jaminan masuk surga. Menurut Imam Ali karramallahu wajhah, takwa itu ada 4 kriteria. Tapi pada kesempatan siang ini saya hanya akan menyampaikan 1 dari 4 kriteria tersebut. Apa itu? Menurut beliau, orang yang bertakwa adalah
al-amalu bitanzil, orang yang mengamalkan apa yang diturunkan. Pada kita umat Islam tidak ada lagi yang diturunkan kecuali Al-Quran dan juga risalah Nabi Muhammad berupa hadis-hadis Rasulullah yang harus kita ikuti. Maka hakikatnya orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berupaya sekuat tenaga mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran, apa yang dikemukakan dalam hadis-hadis sahih mengenai kehidupannya, mengenai pekerjaannya, mengenai amal-amalnya. Bukan hanya masalah ibadah, tapi seluruh aktivitas hidupnya dikaitkan dengan dua hal tersebut. Itulah orang yang bertakwa, yakni orang yang mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sudut pandang dalam kehidupannya selalu berpatokan kepada Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu sangat celaka jika dalam kehidupan kita sebagai muslim tidak menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai patokan kehidupan kita, sebagai ukuran standar dalam amal kita. Karena ketika kita menolak Al-Quran dan Al-Hadis untuk menata kehidupan kita, sesungguhnya kita telah mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Allah mengancam orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya? Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 sampai 41, Allah menegaskan, menyampaikan kepada kita sebagai manusia yang ingin mencari kebahagiaan akhirat. Apa yang Allah firmankan? Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kemudian mereka bertakabur, menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah tersebut, sungguh Allah tidak akan membukakan pintu langit kepadanya, dan Allah tidak akan memasukkannya kepada surganya sehingga unta masuk ke liang jarum. Itulah balasan bagi orang-orang yang jahat. Tempat mereka di Jahannam, dihamparkan kasur dari api neraka dan diselimutkan di atas mereka selimut dari api neraka. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dua ayat ini begitu kerasnya ancaman Allah bagi siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah. Alladzina kazzabu bi ayatina, yakni mendustakan kebenaran Islam, mendustakan syariat Islam, mendustakan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dia menganggap Al-Quran dan hadis serta apa yang dibawa oleh Islam tidak layak untuk dijadikan ukuran, untuk dijadikan standar, untuk dijadikan aturan. Kemudian wastakbaru anha, mereka bertakabur, menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah tadi, yakni mereka mencari aturan lain, mencari apapun yang menurut mereka, menurut hasil pikiran dan kecerdasan otak mereka itu lebih baik dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka muncullah istilah hari ini, ayat konstitusi di atas ayat suci. Inilah orang-orang yang takabur, yang menyombongkan diri, seolah-olah kecerdasan mereka di atas Al-Quran. Lalu apa balasan Allah? La tufattahu abwabus sama, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Menurut para ulama, doa dan ibadah mereka tidak diterima. Ternyata yang menolak ayat-ayat Allah itu bukan hanya orang kafir, tapi ada di kalangan orang Islam yang
tidak mau diatur oleh aturan Allah, yang menolak hukum-hukum Allah, bahkan benci terhadap syariat Allah. Ibadah mereka, doa mereka tidak diterima oleh Allah. La tufattahu abwaabus samaa. Kemudian apa? Wala yadkhulunal jannah. Allah mengancam mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fis samil khiyat, sehingga unta masuk ke dalam liang jarum. Mustahil mereka masuk surga sebagaimana mustahilnya unta masuk liang jarum. Wa kadzalika nazil mujrimin. Itulah balasan orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang yang jahat dalam pandangan Islam adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan Al-Quran. Mereka membenci hukum-hukum Islam, mereka membenci syariat Islam, mereka membenci para pengemban dakwah Islam. Tidak cukup dengan itu, Allah ingatkan di Quran yang selama ini kita baca, lahum min jahannama mihad. Bagi mereka di jahanam, tempat mereka di neraka, mihadun. Mihad itu adalah tikar atau alas, tempat tidur dari api neraka. Wa min fawqihim ghawash. Diselimutkan di atas mereka selimut dari api neraka. Wa kadzalika najzil zalimin. Itulah balasan orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, sungguh ngeri jika balasan seperti itu yang akan diterima bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, di akhir 2020 ini, di bulan Desember, sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Masehi. Mari kita bermuhasabah, mari kita introspeksi diri. Sejauh mana pembelaan kita terhadap Islam, sejauh mana keinginan kita terhadap ditegakkannya aturan Allah, atau nauzubillah kita sangat benci syariat Islam, kita sangat alergi ketika orang ngomong Islam, ketika orang ngomong hukum Islam, kita alergi, kita benci. Nauzubillah. Bertaubatlah segera jika ada sikap seperti itu, jika ada sekecil apapun di dalam kita sifat seperti itu. Bertaubatlah sebelum itu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajal sudah di depan mata kita. Ingatlah bagaimana Firaun ketika akan ditenggelamkan di laut hitam, ketika dia menatap dengan nanar dinding air yang akan menjatuhkannya, ketika dia berjalan mengikuti Musa di laut hitam, dan dia sadar Musa sudah sampai ke seberang lautan, sementara dia masih ada di antara air, di antara dinding air. Maka pada waktu itu Firaun terbersih dalam dirinya untuk bertobat kepada Allah agar Allah mengampuninya. Tapi Jibril dengan serta merta menyumpal mulut Firaun dengan lumpur hitam laut tersebut, sehingga Firaun tidak bisa mengikrarkan taubat. Kita sering saksikan orang ketika sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, dia tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz thayyibah. Apa yang menghalangi mereka? Apa yang menutup mulut mereka? Padahal di antara kita telah menuntutnya. Ingatlah, itu adalah kehendak Allah, qada Allah, di mana pada waktu itu pintu taubatlah ditutup untuk dia. Oleh karena itu, sebelum semuanya berakhir sampai di sana, sebelum semuanya sampai kepada titik akhir yang kita tidak bisa kembali lagi, rubahlah sikap kita. Jadikan ketakwaan kita ketakwaan yang sempurna. Kita menerima Islam secara menyeluruh, secara kafah. Kita jalankan Islam apa yang kita bisa, dan kita perjuangkan Islam yang belum kita bisa laksanakan. Itulah sikap orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dan kita bisa mengamalkan. Wallahualam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hada man hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala tabaraka ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.